Kalau kita tidak memperhatikan dengan baik ya lagu yang kita nyanyikan, saudara mungkin akan bingung ya. Tadi kan bait kedua bilang bukan berkatmu, bukan kebaikanmu. Tuh, ini kalau orang tidak mengerti kalimatnya, ya, dia menolak untuk menyanyikan lagu ini. Ya. Jadi bukan berkatmu, bukan kebaikanmu. Tapi yang membuat aku mengikutimu adalah dirimu. Ini. Yang kita cari bukan apa yang dia bisa kasih. Tapi kita mengasihi dia justru karena dia adalah Yesus Tuhan. Yesus Raja. Ya. Yesus Kristus yang mengasihi kita. Ya. Itu yang membuat kita mengikuti dia. Ini kalau sungguh-sungguh kita sampai pada keputusan ini. Ini saudara rela kehilangan kepala. Kita akan diantar sampai kepada keadaan apapun itu. Tuh, tadi kan bagiku hanya engkau Tuhanku. Ya. Dan aku takkan menukarmu dengan apapun. Itu. Jangan saudara ya. Cuma perkara kuncikan. Nah, ini kan sudah lama ini mau kuncikan ini. Tuh. Bayangkan saudara. Tuhan harga. Cuma harga makang-makang. Kalau saya sampai pikir bukan main manusia. Ya. Waktu dia melupakan kebaikan Tuhan. Dia tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Saudara kan tukar dia dengan apapun. Ya. Tukar dengan 100.000. Ya kan. Tukar dengan artis. Kita mau baku dapat dengan artis. Kita mau baku dapat dengan gubernur. Besok baku dapat dengan presiden. Kandati dia itu. Ya. Biar siapa dia so lupa. Ya. Kesempatan berkenalan dengan presiden. Oh sudah. Lupa semua itu. Biar bilang Tuhan semua datang besok. Enggak peduli. Ya saudara. Yang kan, ini padahal kalau mulia ini kedatangan Tuhan seperti yang saya bilang kepada saudara hari Jumat barusan. Tuh, yang bilang kedatangan Tuhan. Betul-betul sudah dibuka mata saudara. Dan orangnya enggak takut. Tuh. Saya bilang Akang, sungguhkah Kristen percaya kalau Yesus adalah Tuhan? Ini harusnya coba orang koreksi. Tuh. Periksa hatimu. Sungguhkah Yesus adalah Tuhanmu? Ya? Atau Yesus cuma adalah Tuhan di dalam lagu? Huh? Yesus cuma Tuhan kalau orang ada perlu. Ya? Tapi waktu sepertinya keperluan kita bisa dijawab oleh orang lain. Saudara sudah pindah pak orang itu. Iya. Iya enggak saudara? Kalau Yesus mesti bilang, aku adalah jalan. Kok? Saudara waktu alami persoalan, saudara mau cari apa? Cari jalan. Tuh. Jalan siapa? Selalu lupa. Jalan itu Tuhan. Jadi dalam semua keadaan mau apapun itu. Tuh. Mau sakit, kayak mau apa, cari itu Tuhan. Kan cari lain. Itu saudara. Tuh. Jadi sekali lagi saudara, saya selalu waktu bicara soal ini bukan teori. Kami mengalaminya, mempraktekannya, menghidupinya. Ini bukan, dia kalau bicara aja boleh. Iya. Iya.
Semua hal yang diperhadapkan kepada kami. Loh itu ujiannya. Adek, pasang ini sayang, jangan menyala. Saudara, ya. Jadi taruh itu di hati. Jangan sampai ya, akhirnya ternyata kita menjadi milik Yesus. Yesus adalah Tuhan cuma kalau orang tidak perlu. Kalau so habis orang perlu, sudah. So habis lah itu Tuhan di hati. Nah itu. Nah, jangan sampai dalam keadaan saudara soalnya tidak berpikir tentang Tuhan kondisi itu saat mau mati. Nah itu. Kau masih mau berpikir, oh anak mungkin dia komang pasti masuk surga. Udah waktu ngani lihat ya, tuh hari dang tuh dia setia. Tuh hari kapan? Tuh hari kapan tuh dia setia? Tuh, oh dulu dang, aduh kalau dia melayani dang, dapat rasa tuh hadirat Tuhan. Tuh tempo apa? Tuh saudara, ya. Itu tahun lalu. Hah? Kong sekarang dang dia di mana? Waktu dia mati, waktu dia di mana? Bagaimana saudara? Tuh, itu yang saya kadang-kadang, oh sudah, pasti kamu apa? Kalau dia penyanyi, oh sudah, karena semua menyanyi dengan malaikat di sorga. Ini rupa sorga, sudah ada malaikat. Oh, sehingga ada orang lain boleh memuji Tuhan. Hah? Cuma tuh orang yang mau menyanyi for Tuhan. Yang boleh menyanyi for Tuhan di surga. Di sini kau laku. Oh, di bumi laku keras. Ya. Ini mau menyanyi for Tuhan nanti engkau lihat. Kau tidak diterima di sana. Jangan bilang, oh Tuhan, kita pesuara ini gagal sekali. Pasti Tuhan mau cari-cari. Selama kau hidup kau tidak peduli dengan Tuhan. Kok nanti Tuhan semua bingung dengan DP suara. Siang. Ya. So bilang akang pak saudara. Sedang Lucifer jago semua. Dia buang ke bumi. Jadi setan. Kok angkot tarik. Tuh. Coba kok. Bayangkan orang ini. Oh. Yang sekarang orang sebut setan. Yang sekarang orang sebut iblis. Dia dulu di surga. Lalu rata-rata teolog yang percaya bahwa Lucifer itu adalah malaikat yang dilempar ke bumi. Rata-rata percaya bahwa Lucifer itu dulu pemimpin pujian. WL dia di sana. Dan sekarang, itu saudara bayangkan. Kalau orang mau menyanyi, ingatkan dirimu. Orang so ambil Lucifer petampa. Hati-hati. Karena seperti dia tergoda untuk sombong. Tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan perlu pada dia. Jangan pernah berpikir Tuhan perlu pada orang. Nah, orang yang perlu pada Tuhan. Ya, Tuhan itu nyanda ada orang dan dia tetap Tuhan. Begitu. Orang semua hina dan hujat pada dia dan dia tetap Tuhan. Begitu. Tapi berani orang yang ada Tuhan nanti engkau lihat. Kematian yang kedua pasti jadi milikmu. Itu saudara. Renungkan baik-baik. Ya. Mengapa orang di sini kalau mau menyanyi sungguh-sungguh. Toh? Hayati tiap kalimat yang kau katakan. Ingatkan dirimu kau sedang katakan lagu itu kepada Tuhan. Orang bagus ya doa akang. Tuh Tuhan. Soalnya orang begitu. Sampai dia sendiri alami itu hadirat Tuhan. Terjamah dalam ibadah. Terjamah dalam pujian. Baru dia tahu ternyata ini kote itu kekuatan ibadah. Tapi orang yang membiarkan diri biasa saja toh.
Itu orang Somali nangis ya. Sekalipun kau tak menjawab, kuliah di luar. Ada orang datang, tuju angkope mata. Tuh, sedang tutup mata, susah mau fokus, apalagi ke sana kamari. Coba saudara, sekali lagi, coba ingatkan dirimu. Lucifer penyanyi di hadapan Tuhan. Tuh. Sampai Tuhan bilang begini. Alkitab bilang Yeskiel atau Yeremia itu ya. Sampai didapati ada kecurangan di dalamnya. Itu. Bayangkan dulu waktu Lucifer jadi setan belum ada setan. Itu ya. Pelajaran Alkitab Tuhan yang tidak pernah bikin setan. Dengar baik-baik. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita kalau Allah menciptakan setannya, tidak ada. Ya. Itu bukan pelajaran Alkitab. Ya. Di luar Alkitab, orang bilang Tuhan menciptakan setan. Kalau Alkitabnya tidak pernah mengajar seperti itu. Ya. Memang jelasnya saudaranya anak muda palia. Nah ini tuh DP nama pewahyuan. Kan siapa yang ada pewahyuan? Ya, itu ya. Orang pengetahuan sampai orang tak kalau setan itu adalah apa katanya malaikat yang dibuang ke bumi. Itu siapa yang pertama kali dapat? Pendeta zaman dulu. Yang DP kerja, baca Alkitab, berdoa, berpuasa, itu. Dorang dapat tuh pewahyuan itu. Ya. Dulu waktu sekolah Alkitab, ya, orang belajar Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat 2 itu beda. Itu ada jarak di situ yang terputus. Itu pelajaran sekolah Alkitab Pantekosta. Ya. Saya tidak peduli pelajaran Alkitab tanpa lain. Toh, itu pelajaran dan kalau nyatanya tidak bisa dijelaskan. Nah ini coba tahu dari mana? Ini tuh pewahyuan tempo dulu. Yang sekarang orang napa menurut buku ini, menurut buku itu, menurut apa leh? Toh. Lagi hati-hati sekali lagi ya. Saya ini ya kalau semua bilang tertarik Pak orang pandai, ini kita tertarik sekali Pak orang pandai. Toh. Udah jago bicara. Kalau dia penjelasan begini. So kita tertarik. Tapi waktu dia melenceng dari apa yang ditulis dalam Alkitab. Sorry dengan. Itu. Saudara harus seradikal itu. Sekali lagi. Kepada gembala Efesus. Gereja Efesus ya. Salah satu yang mendapat pujian adalah dia sangat tegas terhadap penyesat. Dia tidak kompromi dengan penyesat. Itu dipuji Tuhan loh. Ini pendeta ini sembarang. Siapa bilang sembarang? Hati-hati saudara, sekali lagi, semakin engkau masuk mengasihi Tuhan, semakin kau akan buat ketegasan. Ini jangan, ini salah, ini yang benar. Begitu. Jangan semua pemahaman sampai di luar Alkitab dia percaya. Waktu mau diberitahu kebenaran, ada buktinya kok nih mau percaya. Ini pasti sesat. Ya kan ini. Ini Kristen masa kini tuh seperti itu. Tuh, soalnya lama ini tuh orang mau pasca tuh sudah lama. Awas, telur rebus. Tuh orang seberapa lamanya ndak bikin telur rebus toh? Telur rebus nanti hari-hari baking for smokol. Telur rebus for pasca. Tahu DP korelasi di mana? Orang selalu bapaksa.
Baru itunya nak cocok logi. Tuh, kalau orang bicara tentang antikris, tuh, tentang zaman akhir itu cocok logi. Ini saya bukan main ini. Ini gereja masa kini saudara. Tuh, sudah nanti Imlek di gereja semua pasang pohon ampau. Coba, entah udah belajar di mana? Tuh, habis pohon terang, habis itu pohon doi. Lalu bilang gereja lain yang ekstrim, ngoni sesat. Siapa tuh sesat? Tuh, apa kita nih mau doi? Coba saudara. Yang sampai semua cuma gara-gara doi. Hah? Oh kalau doi pokoknya akan dati dirohanikan. Tuh, supaya dapat lihat kalau ini rohani. Apa? Sebentar lagi orang mati. Sebentar lagi Tuhan datang. Tuh. Kalau Tuhan belum datang, sebentar lagi mungkin orang mati. Ih. Sadiki jo muda tua mati semua. Tuh, sudah lihat belum? Ya. Saya setiap kali yang paling menarik yang saya lihat di FB itu orang mati. Hah? Orang mati, siapa dia? Nah ini. Tuh, apa kegiatan terakhir? Ini. Ya. Ini kita tingkat kepo tuh sampai situ. Kepo punya guna. Ini kan apa? Supaya orang tahu hari terakhir kita ada. Jangan permainkan kesempatan yang Tuhan masih beri. Jangan remehkan apa? Roh Kudus mengingatkanmu untuk beribadah. Nang enteng, ya. Tadi adik, mama, kenapa mama adik ini semua 3 hari. Nih tahu tak salah tidur ini kata salah apa dia bilang. Ini mau tabagera mama di leher. Coba, nih tahu ya salah tidur kah salah apa. Atau salah makan. Pokoknya tadi tuh. Kenapa ya? Ini boleh tamaruku. Kan? Coba orang nih tahu saudara. Orang ini tahu apa yang terjadi. Sedang orang tak salah tidur, tak salah taruh bantal, so sakit toh. Itu baru tak salah bantal. Belum engkau tak salah di hadapan Tuhan. Coba, sedang cuma salah taruh kepala, ternyata orang boleh sakit. Pandang enteng, toh. Terlalu meremehkan Tuhan saudara. Sekali lagi kalau Los Angeles saja ya. Amerika dengan apa. Pokoknya dorang pemadam kebakaran yang luar biasa ya. Selain canggih banyak lagi. Ternyata tidak bisa padamkan api satu kota, malah sok sana kamari tuh, sok sana sini tuh api. Tuh. Saya cek kemarin yang bilang apa? Pokoknya kemarin, San Diego lagi. Ya. San Diego saya cek katanya itu kemarin saudara, 20.000 hektar terbakar. Toh bukan 20 hektar, 20.000. 20.000 hektar terbakar. San Diego. Bayangkan. Ini bukan cuma Los Angeles kebakaran. Kok ini maksudnya apa ya terserah. Orang mau bilang oh ini ada konspirasi. Mau apa kek DP nama. Coba aja saudara bayangkan. Sekarang orang Amerika. So jadi pengungsi. Pengungsi. Oh secanggih-canggihnya mereka di sana pengungsi ya tetap pengungsi. Dapat lihat ya ampun so menyedihkan. Coba saudara, sekali lagi. So terlalu susah manusia. Saya sampai pikir-pikir, oh Tuhan mau sampai di mana nih tabakar ini dia. Dan kalau tidak salah saya tidak klik sih, tapi saya baca. Ada yang tulis Donald Trump keputusan apa? Tidak akan kirim bantuan kata. Dia tidak mau membantu itu
itu LA. Saya pikir maksudnya apa itu? Ya, memang saudara kan ada waktu ya, nyala cari. Tuh. Tapi coba dong saudara pikir ini. Tuh, ini ada apa? No, kalau orang di sana so canggih begitu, DP kebakaran so masif, tuh, begitu meluas. Bayangkan kalau kebakaran terjadi di sini. Ya ampun sudah, orang langsung pindah semua. Pindah kota Mobagu. So pindah ke Gorontalo nih dia. Orang ingin tahu. Toh, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Orang tidak pernah tahu. Ya. Bayangkan. Apalagi ini Indonesia dikelilingi oleh gunung api, saudara. Gunung berapi Sadikijo. Pada orang di sana, ingin tahu kalau ada gunung berapi enggak? Amerika. Pada orang sini Sadikijo. Ya. Belum orang ini memang di Katulistiwa. Tuh, memang panas. Pada orang di sana baru 8 bulan panas. Kalau orang sini memang suka kepanasan. Tuh, bayangkan rembokan ini dia aja. Bayangkan ini. Masa ini so daerah panas. Tuh. Ya. Jadi kalau orang di sana daerah dingin baru sekian waktu panas bisa terbakar, apalagi itu orang kota sini. Hah? Ini gunung api di mana-mana. Berapa waktu lalu itu? Katanya gunung api di Indonesia rata-rata sementara aktif. Aduh. Nah, kalau ada orang yang jarang gunung berapi, daerah dingin bagaimanapun, ya sepanas-panasnya Amerika pastinya tidak sepanas Indonesia. Toh? Kong boleh terbakar di sana, apalagi kota orang di sini. Semua ada yang rokok, ya ampun. Apa? Huh? Orang sana rata-rata itu komfornya tidak ada api. Kalau yang canggih saudara, sekarang komfornya pakai api. Orang kan kompor gas ada apinya. Orang sana enggak, cuma merah aja. Apa? Itu di sini tuh orang, yang kan orang sini masih penuh dengan api. Orang sananya ada api dan tiba-tiba ada api dan terbakar, enggak bisa dihentikan. Kalau orang di sini dong, coba saudara, harusnya waktu saudara lihat keadaan di sekitar, coba tanya, so siap belum? Seandainya itu terjadi pada kita, benarkah kita siap menghadap Tuhan? Itu sampai tingkat pandang enteng ini minta ampun. Kemarin baca cerita yang ada tamang pendeta, dia bilang, aduh ibu pendeta di sana senang. Senangnya apa? Iya, itu kan mayoritas Kristen kan Bu, Sulawesi Utara. Iya, mayoritas Kristen. Tapi Kristen di sini adalah Kristen yang bukan Kristen. Kristen yang dompet kira dong Kristen padahal bukan. Dan ternyata orangnya tidak pernah jadi Kristen. No, orang yang tidak bicara gereja lain di sini. Hati-hati saudara. Saudara pikirnya saudara orang gereja. Hati-hati waktu kau mati kau Tuhan bilang, undur kau, aku tidak pernah mengenalmu. Nah, baru engkau tahu. Tuhan, tuh orang pendeta lu paling keras. So itu kita jarang-jarang masuk dari dia pakai keras sekali. Kalau kita masuk dapat rasa itu tembakan semua ada tembak-tembak pak kita. Cuma engkau yang duduk di sini toh. Coba kok saudara. Terus kedua kali kamu masuk gereja, dapat rasa kalau khotbah cuma for kita. Kon tuh lain dah gitu. Nyanda usah makan cuma for angko aja. No, kalau firman Tuhan ini adalah makanan. Kau cuma suap-suap angko. Angko yang mau makan. Ini suap orang yang suka makan. Saya berdoa kalau Tuhan, kalau mereka datang, tolong Tuhan, karuniakan pada mereka rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Yang so datang kau cuma mau tidur.
Kan saudara. Lalu ini mimpi jakas tuh. Tuh, saudara lihat kan tadi waktu orang menyanyi sampai sunyi mau berhenti itu bukan mimpi jakas saudara. Saudara lihat waktu Roh Kudus bekerja, saudara lihat catatan Kisah Rasul. Roh Kudus bekerja. Loh, pengkhotbahnya jadi sangat keras. Justru waktu Roh Kudus bekerja saudara pikirnya gampang. Toh, kok lombo-lombonya enggak ada. Yang kan, oh kalau orang baru pendeta jangan begitu. Paulus pergi di pasar. Kok dia batariakan orang di pasar. Ya udah di pasar gereja mana? Coba. Paulus bilang, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Ada bataria di pasar bukan bataria di gereja. Siapa itu? Paulus. Paulus dipenuhkan Roh Kudus atau enggak? Bukankah dia melayani dalam pekerjaan Roh Kudus? Kok itu dia bicara khotbah? Hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Biyongongoni. Nah itu kan begitu. Coba di bahasa Manado kan begitu. Hai orang Galatia biyongongoni. Kalau orang baca surat Galatia sekarang dirembokan berarti hai jemaat rembokan yang duduk di gereja di GPPS rembokan biongongoni. Aduh jangan begitu sesi. Bukankah lebih hidup kalau saya bilang dalam bahasa Manado. Tuh, besok le cicak-cicak berhenti kon dia. Dento orang tak kena. Ele cicak isunya nak muncul. So tersinggung cicak ini. Coba ini Yehezkiel 28 ayat 15. Tuh? Ini tuh pendeta zaman dulu yang indah sekolah tuh. Ini lu tahu ini Lucifer. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Masa ini Raja Tirus? Tidak mungkin. Berarti Tuhan sedang membicarakan seorang yang lain. Itu. Masa Raja Tirus kong nyanda tidak bercela tareen. Siapa kotek dia? Itu kan. Itu. No kalau dia dalam keadaan yang luar biasa diciptakan luar biasa. Ini Lucifer ini dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, melihat Tuhan. Yang kan. Tuh. Yakobus bilang apa? Kamu percaya Allah cuma satu? Itu bagus. Setan lebih bagus dari ngoni. Yakobus yang bilang. Tuh. Duh ini kumang so keterlaluan. Yang coba baca jo Alkitab. Coba mana? Yakobus 2 ayat 19 deh. Coba 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan totofore. Totofore. Bahasa Ibrani totofore. Oh, nguni ini salah nguni pengertian tentang Trinitas. Jago dengan tuh. Kong, kamu gemetar terhadap Tuhan? Ngoni gemetar karena ngoni bodoh. Orang ini pandai. Ya, jadi orang so tahu kok. Jadi saat firman Tuhan, ya sudah. Kalau bukan kita yang khotbah, kita tidur jo. Karena saudara ya. Saudara lebih pandai dari Lucifer. So itu Yesus belum bilang apa-apa, dia bilang, aku tahu engkau yang kudus dari Allah.
Yesus belum bilang apa-apa. Orang sekarang kan di mana ayatnya? Yesus bilang Yesus adalah Allah, sembahlah aku. Setan lebih tahu dari engkau. Makam puji, itu tuh makam puji. Tuh MP makam puji. Mau tanya di mana Yesus bilang dia adalah Tuhan dan Allah. Setan lebih tahu dari engkau. So itu, tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Sehingga kau tahu kalau dia sungguh adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Sadiki itu kalimat di dalam Alkitab yang mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu. Kok mesti dibuktikan Kalau buktikan kok orang di luar Kristen, mungkin lain. Ini orang yang tahu Alkitab katanya. Jadi lagi saudara, orang pemahaman tentang Tritunggal bagus. Hati-hati. Sungguhkah kau takut dan menghormati Tuhan itu? Itu. Kalau orang sungguh-sungguh mengenal dia, orang akan takut dan menghormati dia. Ya, maka ibadahmu menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Karena ibadah yang berkenan kepada Tuhan cuma satu cara. Hormat dan takut. Tapi siapa yang bisa melakukan ibadah dengan hormat dan takut? Cuma orang yang kenal Tuhan. Setan soalnya tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi dia biar ketakutan. Kalau lihat Pak Tuhan, ya, dia cuma boleh melawang. Karena dia tahu ya, keputusan for dia so final. Nggak ada lagi pengampunan untuk dia. So titik di situ. Itu tuh setan. Sekali lagi saudara. Kalau orang sungguh-sungguh percaya Yesus itu adalah Tuhan kita. Saudara percaya Alkitab satu. Saudara percaya ada sorga. Saudara percaya ada neraka. Saudara percaya kalau engkau sungguh-sungguh mengejar kekudusan ada saatnya kau akan melihat Tuhan. Dan tinggal dengannya selama-lamanya. Ya. Tapi kalau engkau menolak dan meremehkan kemurahan Allah yang menuntunmu kepada pertobatan. Nanti saudara lihat. Ada saatnya kau dihukum. Selamanya. Harusnya itu. Kalau orang sungguh-sungguh jadi Kristen. Orang percaya apa saja kata Tuhan. Ya kok Tuhan bilang. Yang tidak taat itu berarti tidak mengasihiku. Kalau taat itu adalah buktinya adalah melakukan semua perintahku. Lo baking tuh. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Sekarang seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Dibiasakan oleh mayoritas orang Kristen yang tidak peduli. Ibadah kek mau apa kek terserah aja. Cuma mau dengar semua bafeto. Kita tidak usah ibadah. Cari juga tuh ibadah yang cepat. Cepat kelar. Cepat kelar kong. Nin tahu kalau dia bilang apa di muka. Tuh ada dengar apa? Tawel bilang. Oh ini mau suruh tuh orang. Apa gimana Tawel? Sedang bacebo nin tahu. Dia tuh mau khotbah. Coba kok saudara. Toh? Yang penting ada lagu. Toh? Ada doa. Ada khotbah. Sudah itu mah ibadah. Toh? Bagaimana kok itu ibadah? Saudara. Sekali lagi Alkitab yang beritahu Yesus yang bilang. Ternyata ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadah. Tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Kamu mau ibadah yang mana? Itu gereja. Itu bait Allah dong bilang. Yesus masuk kan bilang apa? Ini bait Allah. Ini rumah Bapakku. Tapi kalian mengubahnya menjadi sarang penyamun. Dari zaman dulu itu model gereja ternyata sarang penyamun. Sungguh ke gereja adalah gereja. Nah itu kan. Semua kok sama? Apanya yang sama? Waktu firman Tuhan tidak lagi disajikan dengan benar. Itu bukan ibadah. Menyanyi asal sok menyanyi. Apa? Beda tuh. Waktu saudara menyanyi sepenuh hati.
Mau menyanyi sepenuh hati bagaimana? Nah, apa tuh yang Mbak pimpin cuma ada bermain dia. Haleluya dia. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Udah. Dia les pasti soalnya. Pusing. Sungguhkah ibadah itu masih ada kekuatan ibadah di situ? Hah? Kekuatan Allah apakah diizinkan bekerja di situ? Itu kan, itu tuh ibadah. Itu tuh gereja. Coba sekali lagi ya. Murid-murid dipenuhkan Roh Kudus di gereja. Di kamar loteng. Kenapa Yesus bilang di gereja? Dia tahu tidak semua gereja adalah gereja. Tidak semua gedung yang disebut bait Allah adalah bait Allah. Mau berdoa seperti para murid waktu itu menantikan Roh Kudus. Ya pasti tidak diizinkan di bait Allah waktu itu. Jadi ya sudah di kamar loteng jo. Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah memangnya di mana? Di bait Allah nyanda. Di tempat di mana Yesus sungguh-sungguh dihormati. Nah itu tuh berarti itu tuh ibadah. Waktu Yesus sungguh-sungguh dihormati berarti Yesus sungguh-sungguh di situ diperlakukan sebagai Tuhan dan Allah. Maka dia di situ, dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Itu bukan cuma hafal tuh ayat. Ya, kan ini. Kalau kenapa ayat ini mesti ada? Coba. Setan-setan juga percaya. Engkau tingkat kepercayaan sampai di mana? Sungguhkah kau percaya? Kalau percaya pada Tuhan pasti hormat Tuhan. Tuh itu maksudnya. Ya. Maka kalau nyanda ya setan masih lebih bagus. Sementara setan tidak dipersiapkan untuk surga. Jadi kalau engkau tingkat kepercayaan masih setan lebih bagus. Kau mimpi masuk surga. Oh? Harusnya hele mimpi lah ini boleh. Setan-setan juga percaya. Mau jelaskan tentang Tuhan, mau jelaskan tentang Roh Kudus. Dia sendirinya pakai itu Roh Kudus, kok mau jelaskan Roh Kudus. Oh, orang lengkap. Orang di sini lengkap, ada menari, toh. Kok apa le ada? Dong nin tahu yang Alkitab tulis menari itu, so nin tahu kalau masih ada tempat lain selain Daud, Miriam menari. Miriam umur berapa? Itu so kurang DP umur kalau 90. Itu Miriam waktu udah menari, Kok udah menari bagaimana Miriam kira-kira umur 90? Ada baku lempar tuh, rebana. Ada siang. Oh orang sini sampai gitar tuh orang baku lempar. Tuh supaya dapat lihat lebih canggih tuh. Baru baku lempar rebana mah kecil tuh orang sini. Napa tuh pemain gitar di sana tuh lempar pada dia. Dia langsung ceng 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 udah. Kok apa? Tuhan so terpesona begitu. Karena dari angko baku lempar. Tuh. Setelah khotbah dong semua so baku lempar di belakang. Nyana dengar khotbah. Kau nanti tampil kau ini mau baku lempar di muka sini. Aduh, bayi belum mati. Itu saudara, main baku lempar kau kentok di situ baru engkau tahu. Coba saudara, ini luar biasa. Cara masa kini dorang pikira begitu tuh menyenangkan hati Tuhan. Saya sampai bilang ke saudara, mau angkat tangan, mau angkat kaki, tuh, saudara berteriak tepuk tangan. Tapi kalau hatimu tidak pernah terhubung dengan Tuhan, jangan mimpi ibadahmu berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya tahu dari mana Alkitab yang bilang kok. Ibrani 12 ayat 8 29 tuh. Orang selalu baca di sini. Bayangkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuh. Maka harusnya orang tergoncang. Tuh.
Gemetar maksudnya. Tuh. Takut dan menghormati Tuhan. Kenapa? Satu-satunya kerajaan yang tidak mungkin tergoncangkan kerajaan Allah. No, karena orang menerima kerajaan itu. Orang menjadi warganya. Tuh, harusnya takut dan hormatilah dia. Cuma mau lihat Pak Donald Trump, ya, cuma mau lihat DP gaya dan apa keputusan-keputusan yang dia buat, ya, kita lihat sendiri begini, bukan main begini kok tuh presiden, bayangkan, langsung semua tuhnya tidak pernah dilaksanakan, dia langsung bikin keputusan, langsung kerja, bayangkan, ya, langsung apa kata? Bayangkan saudara kalau saudara lihat Amerika, itu tingkat penggunaan narkoba. Kasih yang Tuhan, bayangkan di jalan-jalan orang. Aduh, napa lewat saudara? Bayangkan setan kalau mau bikin bodoh orang. Coba saudara pikir apa tuh orang di dia? Apakah ini tahu kok itu nikotin, aduh kasihan. Itu surga dunia. Surga dunia tuh. Kong napa tadi itu orang Amerika yang somos maput di pinggirannya. Biar di pinggiran saudara sampai mengerikan mulia. Itu tuh narkoba pekerja. Tuh. Saya dengar penjelasan mereka bilang dulu waktu Amerika zaman dulu maksudnya. Waktu dorang mau bikin kalah Cina zaman dulu, ya. Dorang yang tidak usah pakai senjata, dorang kirim opium, narkotika. Bikin bodok semua tuh orang-orang ya dia, dong kasih biar dong mabok semua, mabok, apa? Supaya dorang kuasai, itu Cina. Tuh, yang kan. Bagaimana setan untuk mengalahkanmu? Dia kirim semua tuh yang aku suka. Yang Tuhan yang tidak suka, yang Tuhan marah, nanti setan yang siapkan. So itu pendeta pun jatuh, siapapun jatuh, yang masuk gereja setia, kemudian cari pada orang soalnya tidak ada. Setan so ikut ada kan DP mau. Daripada ngoni masuk gereja, mentara orang lagu tadi tuh, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, tuh. Itu kan Sadrak Mesak Abednego, tuh. Itu dasar dari pujian tadi, itu kisah tentang Sadrak Mesak Abednego. Tuhan mampu menolong kami, Tuhan mampu melepaskan kami. Tapi kalau dia tidak menolong, Tuan Raja harus tahu. Orangnya tidak akan ikut Tuan Raja pemau. No? Tuhan mampu menjawab doa. Orang belum bilang saja dia so tahu. Berapa kali yang saudara baru berpikir, dia so jawab. Yang saya bilang ke saudara, orang pengalaman itu. Cuma ada duduk begini kong lihat tur Israel. Kong sebegini kamari. Bukan main kang tempo apa jo kita mau pi Israel. Kayak pada bernangis. Oh Tuhan bawa aku ke Israelnya. Enggak pernah itu kali. Ya. Karena bagi saya yang tidak penting pi Israel, yang penting itu pi surga. Cuma ada duduk kong lihat. Duh kang tempo apa jo mau pi Israel. Langsung dijawab Tuhan. Itu kan belum berdoa. Belum berdoa Tuhan suka kasih. Apa? Apa? 2 hari setelah kita bilang itu kong datang kamari. Mau pi Israel. Urus jatuh paspor. Mau coba. Kita ada berdoa soalnya anda. Cuma ada bilang di muka televisi.
Ya. Kalau memang Tuhan berkehendak seperti itu, orang ini miliknya. Kita memiliki Allah yang mampu terhadap segala sesuatu. Toh, Pak Ibu selfie, dia bilang, oh sesnapa dia bilang, sudah lupakan saja. Oh cuma dia bilang lupakan. Malah soalnya tidak bilang doakan, lupakan jo. Kong sobae. Oh, bagaimana ini? Toh, kasih biar kehendak Tuhan yang terjadi. Kenapa kita tidak meletakkan kepercayaan kita yang sungguh kepada Tuhan? Dan saudara akan melihat sungguh dia mengatasi semua yang mustahil. So itu semua yang Tuhan bilang, bagi itu kan kok tidak bilang begitu. Aduh ini kenapa dia peristiwa. Duh berarti kalau Tuhan bilang begitu, ini berarti yang betul. Oh Tuhan kita mau dengar ini. Oh iya orang Tuhan kita mau backing. Begitu tuh orang yang percaya sungguh Tuhan. Percaya sungguh tuh Alkitab. Tapi orang mati maksudnya cuma satu. Ya. Supaya di sana orang selalu diingatkan. Manusia ada akhirnya. Oh jadi ini dong. Jadi sudah no. Orang kata siapa yang datang nih hari ini? Kan lebih baik kan ke rumah duka. Rumah duka dan di situ di ayat itu tulis begini. Rumah duka lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah ibadah. Hah? Rumah duka? Apa saudara? VS rumah apa? Hah? Rumah pesta. Ini Tuhan bilang daripada pergi di sini, lebih baik pergi di sini. Bukan rumah duka dan rumah ibadah. Yesus bilang apa? Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Itu tuh Tuhan Yesus bilang. Aduh. Kong jemaat sini masih nggak mengerti nih. Terus ini tahu mau terangkan bagaimana saudara? Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Itu baru iya, tuh orang ada kedukaan jadinya nak masuk gereja. Siapa dah bilang kecuali engkau yang mati. Rumah duka lebih baik daripada rumah pesta. Saudara lihat cara pandang Tuhan. Nah, waktu orang itu lahir baru, cara pandangnya harus berubah. Berubah menurut mana? Tuh orang cara pandang jadi seperti cara pandang Tuhan. Jadi kalau cara pandang Tuhan orang mati lebih baik kuburkan orang mati. Kong siapa angko yang tidak sepaham dengan Tuhan. Ya bilang bayangkan deh. Orang mati belum dimakamkan. Cuma 1 bulan. Kok angko di situ terus. Kenapa semua lari tuh orang mati. Dulu saya masih ingat siapa. Oma Lis dan Tante Lis dulu. Tuh. Orang datang di sana dah kunci tuh pintu. Tuh, Om Wem so meninggal. Tuh, saya heran. Kayak pada kunci itu. Oh, Tante Lis. Nah, dia buka. Tante Lis kayak itu. Iya, 2 orang udah marah 4 orang. Kayak apa kata Om Wem kata mati kok ada tutup pintu. Dia bilang, tuh orang mau tidur. Tuh orang mau tidur itu tutup pintu. Nanti besok DP acara, nanti besok baru buka tuh pintu. Bayangkan. Tuh, tetangga marah. Intelis ini, tuh Om Wem mati kemarin, Om Wem mati tuh orang semua tidur. Sholat ini. Jadi tak kunci tuh pintu nasas. Tuh. Jadi orang apa di sini? Bermain kartu. Segala rupa tuh.
Oh lebih baik ke rumah duka. Kayak apa? Di rumah duka rokok free, cap tikus free. Itu kan tuh gagah di rumah duka tuh. Dulu anak-anak bapak bilang, bukan duka cita sekarang ini, duka ria kata. Dorang situ berduka ria, bukan berduka cita. Pusing. Tapi kenapa ini ayat Alkitab? Lebih baik ke rumah duka daripada kemana? Daripada ke gereja. Hah? Baca. Nah, ini bayangkan ini pengkhotbah. Lalu baca kata Yesus. Ya kan waktu itu Yesus itu bukannya ada orang mati. Coba baca mana di ayat. Oh, supaya saudara tahu ini orang bukan nyap-nyap di muka sini. Ya. Semua contoh peristiwa ada buktinya. Nah, sedang di sini. Saudara masih ingat toh? Tuh. Hari Bro Kote dikubur hari apa ya waktu itu? Saya lupa deh. Papa dikubur hari apa? Senin toh, makanya. Hari Minggu kan bayangkan. Saya bahwa tuh apa DP mayat di situ. Kau nggak mati kita. Apa? Mungkin tidak ada di dunia ini yang model begitu. Ini maksudnya bukan menyombongkan diri. Tapi supaya saudara tahu. Ya, waktu kau menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup ini. Tidak ada alasan untuk memuji dia. Tidak ada. Waktu itu saya pimpin puji-pujian sampai khotbah tuh. Kau nggak rubuh kita. Tidak itu. Bukan berarti kita tidak jangan menangis. Coba saudara lihat. Coba baca ayat sebelumnya. Coba 3. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan bukan tetanggaku. Bukan Bapak petamang. Dudon dua kok petamang sekali. Ini dia mau kuburkan DP Papa. Lalu dia siapa? Dia murid. Ternyata Yesus tidak semua orang mati dia bangkitkan. Yesus mampu membangkitkan orang mati. Dia pencipta. Dia mau bikin apa juga boleh. Tapi ternyata di sini ini kan terbukti Matius pasal 8. Ayat 21. Itu DP murid. Nah, kalau orang di sini berarti itu jemaat. Kenapa Yesus yang tidak pikir, nggak DP apa kau mati manjo orang mau dibangkitkan. Enggak itu. Dia malah minta izin karena dia lihat Yesus tentunya tidak mau pergi. Yesus senang hadirnya enggak. Bukan cuma Yesus yang enggak hadir, dia bilang Pak itu orang itu. Dia kan minta izin ini. Pasti komang Tuhan mengerti. Tapi Papa komang yang mati. Bukan tapi tamang, tapi Papa. Kong dia kaget. Yesus bukan kasih izin. Apa ayat 22? 3. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Berarti Yesus so tahu DP Papa menolak pada dia. Saudara, ini cara Tuhan. Nah kalau cara Yesus seperti itu, katakan pada saya. Kalau begitu ini pendeta yang katanya hamba Yesus, kita mau mencontoh pas apa? Dusas komang di gereja situ dorang hari jadi reken, tuh gembala so kirim hadiah. Datang le berdoa, tengah malam bawa akang lilin kon tiup. Kong kita mau ikut pas apa? Sudah jo Tuhan Yesus cuma 3,5 tahun masa pelayanannya bersama dengan murid-muridnya. Murid-murid kan kemudian melanjutkan pelayanan Yesus. Bayangkan kalau Yesus
kurang lebih dia mati dan berarti terangkat ke surga sekitar tahun-tahun itu kan. Mungkin sekitar tahun 32 sampai tahun 34 Masehi. Sementara para murid ya, rupa Yohanes dia nanti mati kira-kira tahun 96 Masehi. Berarti ada jarak sekitar 60-an tahun. Tuh, mulai dari Yesus masih ada di bumi melayani dengan murid-murid ya, sampai murid yang terakhir mati. Kong kiapa nyanda ada catatan Yohanes dan para murid yang lain merayakan sapa pi hari jadi begitu. Hah, Safira pi hari jadi. Nyanda ada tuh. Saudaranya enggak pernah akan dapat. Sementara saya bilang ke saudara, apa yang penting menurut pandangan Tuhan itu yang dimuat dalam Alkitab. Dengan kata lain, Tuhan rasa itu nyanda penting. Maka murid-muridnya saja yang tidak pernah ada catatan. Make a wish, make a wish. Semua tuh tradisinya ndak war-war. Itu yang membuat orang sampai sini mau masuk gereja. Di situ ndak ada pelayanan ulang tahun. Ya, kalau orang di sini kan ada saja kalau saudara mau, pokoknya ndak usah dang sampai kandati dang dia. Tuh. Karena ulang tahun semua marah trek pases. Tuh, tapi hari jadi tak lupa kok anggap hari jadi trek kurang ingat-ingat. Saudara. Oh yang cerita betul tuh. Tiba-tiba orang di jalan pas buka kan biasa. So di jalan kan semua pasang tuh data, orang ketuk mau telepon, tuh nanti pikir bisa selesai mati tuh KP. Tuh, masih tiara ulang tahun. Oh, kasih yang tanggal berapa kote ini? Tuh. Veta, mama itu hari jadi mamanya ndak ada. Mungkin apa yang aku mama ndak ada. Tuh, pentingan Tuhan ada. Tuh, orang udah pulang kurang sore. Waktu itu. Tuh, kok siapa hari jadi? Anak di sebelah kamar. Bah. Tinggal di mana kok dia? Cuma di segi kamar. Tuh, dia orangnya ndak layani. Kok anggota di dunia mana ndak pernah masuk gereja. Kok di pesuka di hari jadi kita kok ingat-ingat. Mana orang pegambalanya dapat ingat pak kita. Angkotnya pernah dapat ingat pak Tuhan. Pantas Tuhan kasih lupa leh. Tuh, PDP kembali usah ingat-ingat dia hari jadi. Kasihan. Lalu itu yang membuat dia marah. Sudah aja. Meraju untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Bayangkan Yesus datang ke dunia. Memanggil para rasul menjadi rasul. Cuma for apa? For layani jemaat hari jadi. Begitu. Sekali lagi, nyanda ada di Alkitab catatan tentang ulang tahun kecuali Herodes dan Firaun. Coba saudara, cuma itu yang penting hari jadi, yang Alkitab tulis. Kong orang sini semua mati, ya, dia semua marah tuh pendeta cuma gara-gara bikin DPR jadi. Angko Herodes atau Firaun? Oh bukan Ustaz, kita Pilatus. Oh kasihan, tak kira angko siapa. Tuh, ini kan semua ini tradisi. Yang orang dapat rasa dan orang sama dengan itu apa? Gitu tuh. Apa Yesus berkata-kata? Ikut aku, biar orang mati, kuburkan orang mati. Aduh. Ini yang tidak masuk akal kan? Masa orang mati mau menguburkan orang mati? Berarti dia tahu. Tuh. Ini kan berarti kalau orang waktu itu ada bikin ibadah. Berarti ibadah itu dilayani oleh orang mati. Di pandangan Tuhan. Masa pendeta orang mati? Yang bilang Yesus kok. Emangnya yang bilang kita? Alkitab, catatan Alkitab kok. Coba yang menyalibkan Yesus itu siapa waktu itu? Kalau zaman sekarang mereka para pendeta.
Orang-orang di rumah Tuhan. Para pembesar di rumah Tuhan. Itu yang menyalibkan Yesus. Yang begitu ya. Biar begitu dia duduk ya pendeta. Sekali lagi. Miliki cara pandang Alkitab. Miliki cara pandang Tuhan. Itu bukti bahwa kau sebenarnya sementara hidup dalam pertobatan. Tapi kalau saudara, memang kasih yang so begitu orang dari dulu. Tak kira engkau so bertobat. Kenapa bawa-bawa tuh dari dulu? Harusnya kalau so bertobat disadarkan. Lah mulai hari kau sadar, berubah cara pikirmu. Berubah sikapmu terhadap kebenaran, terhadap pertemuan dengan Tuhan, terhadap apapun yang disebut ibadah. Saudara kau tahu, oh ya, ini bukan ibadah. Begitu kau tahu. Bukan karena di situ ada menyanyi lagu rohani, kompasi itu ibadah. Aduh, menyanyi baku sedu, itu ibadah. Saudara, jadi hati-hati. Hati-hati terhadap segala sesuatu. Ingatkan dirimu apa? Torang sementara mendekati hari terakhir. Kalau masa kini adalah zaman akhir. Mulai dari Roh Kudus dicurahkan. Ini kan gereja mula-mula. Mulai dari Yesus datang dia bilang, itu akhir zaman. Ketahuilah kerajaan sorga sudah dekat. Sekarang orang 2025. Orang kasih yang mungkin so di sini. Mesti bikin sebesar. Mungkin so di sini. So dekat sekali. Saya sering sebut. Orang so detik-detik. Ya. Mendekati akhir dari zaman akhir. Kau orang pandang enteng itu minta ampun. Sampai Tuhan semua datang. Orang tetap pandang enteng. Mana tuh ayat tadi dek? Jadi sekali lagi. Kepada Tuhan saudara-saudara taruh kira. Berarti. Sekian banyak khotbah di sini. Berarti kalau untuk cari Tuhan. Nyanda ada alasan. Yang kau boleh jadikan alasan. Yang kemudian Tuhan maklum. Pendeta mungkin boleh maklum. Tapi Tuhan nyanda pernah maklum kepada saudara. Itu saudara pikiran main-main dengan Tuhan itu. Jangankan siapa yang mati, DP Papa yang mati. Itu dia bilang Pak Tuhan, bayangkan saudara. Waktu itu dia sampai minta izin. Dia tentu so takut mau panggil. Karena dia so tahu Yesus bersikap seperti apa. Jadi biar Jo kalau begitu dia Jo yang pergi. Papa katu yang mati. Dia kaget Yesus kata-kata. Dan perkataan itu ditulis. Dan hingga kini orang baca. Ini yang harusnya orang taruh kira. Ini kan yang ditulis. Ini mau backing tuh Tuhan yang tidak tulis. Tuhan yang tidak suruh tulis. Paulus ada kalimat-kalimat tertentu yang sering kata begini. Ini kalau orang baca surat Rasul Paulus, ada kalanya saudara dia kan bercerita tentang misalnya kisah di perjalanannya seperti apa. Dapat rasa dan kalau sampai saudara mau pakai ayat itu, dapat rasa ini masa ini firman Tuhan. Nah ini masalahnya orang Alkitab juga bercerita tentang misalnya ini sejarah di kronologis perjalanannya. Misalnya waktu karam kapal atau apa? Coba kalau saudara baca di situ.
Loh, itu kan soalnya itu masalahnya itu bagian dari cerita. Tuh. Jadi waktu khotbah kong ada kesaksian, loh ini Alkitab. Dan di situ ada cerita. Cerita dari para rasul, cerita orang perjalanan. Masa dia berkhotbah? Masa dia bersaksi? Masa dia bercerita? Yesus bercerita, Paulus bercerita, Petrus bercerita. Kok Rona ini boleh bercerita? Justru kadang-kala dengan cerita itu kamu mengerti maksud dari firman Tuhan. Biarkan dia bekerja sesuai dengan caranya. Itu Tuhan kita, saudara. Dia berbeda dari yang lain. Ada saatnya dia yang panggil orang itu untuk datang. Ada saatnya dia bilang, kamu mau ikut aku? Hah? Serigala punya liang, burung punya sarang. Aku tempat untuk meletakkan kepala ndak ada. Lalu orang sarang, bagaimana kataku orang mau datang? Bagaimana khotbah ya tentang penderitaan lah, salib. Tuh. Orang lain ajar ke yang menyenangkan, ya kan? Supaya membuat orang semua punya alasan untuk datang. Sekali lagi saya tidak melihat itu ada di mulut Yesus. Yang kan, coba ayat sebelumnya. Lalu datanglah seorang ahli Taurat. Bayangkan ahli Taurat tarik. Pas-pas ini. Ini orang jago ini. Mau datang ini kan supaya orang perkumpulan ini sedikit terhormat, bergengsi begitu. Semua tambah ini orang bagus, orang berpengaruh. Nah sekarang orang lihat Yesus bicara. Datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yang akan ahli Taurat ini. Yang kan ini bukan cuma sekali-sekali. Kemana saja engkau pergi, aku akan mengikut engkau. Oh, lihat Yesus petanggapan apa? Serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia maksudnya dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nyanda ada koi, nyanda ada bantal, apalagi spring bed, siangnya ndak ada. Udah pemiskin angkut ini pendeta. Yesus yang bilang. Ada enggak DPS berikut? Ini kemudian nih seorang lain nih itu tadi. Tuh satu mau menawarkan diri, Yesus malah langsung bilang. Yesus kan sudah tahu ini orang tuh tiap orang yang mau datang pada dia sudah tahu dia maksud kalau apa. Orang tadi Yesus tahu biar ngana bilang aku akan mengikutmu kemana saja engkau pergi, Tuhan sudah tahu. Ngana mau cari untung tuh. Jadi Yesus langsung bilang kita masih burung dan serigala lebih untung daripada kita. Kita sedangkan tanpa mau taruh kepala nggak ada. Ngana mau ikut kita. Tuh, ya. Kepada orang yang bermaksud tidak tulus. Saudara nggak usah kaget kalau Tuhan sampai keras bilang panggo. Siapa bukan ditawarkan? Berapa kotek nganape apa simpanan sekarang? Oh masih ada 2 juta. Oh matur orang sembayang supaya jadi 200 juta. Yesus yang tidak begitu.
So itu kan tuh no, yang ndak ada no. Siapa tuh orang berpengaruh mau masuk sini ndak perlu. Oh. Berpengaruh apa maksudnya? Mau pengaruhi pat orang. Pengaruh apa? Aduh kasihan, coba kok saudara. Sekali lagi percaya dialah kebenaran. Oh, sikapnya seperti itu mari orang. Aduh bayangkan saya sikap begitu. Iya, dah ikut pas apa Yesus bilang begitu. Oh. Sementara yang lain sampai minta izin. Biarkan orang mati, kuburkan orang mati. Ini kok maksud terlalu keras, so nyandak manusiawi ini. Firman Tuhan itu bukan manusiawi, firman Tuhan itu apa? Sorgawi. Jangan mau tuntut firman Tuhan mesti manusiawi. Loh, orang ini bukan manusiawi. Orang ini manusia roh, manusia Allah, warga kerajaan sorga. Kok mesti manusiawi? Apanya manusiawi? Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, loh ini memang makanan untuk rohanimu. Orang dipersiapkan untuk tinggal di sorga, maka saudara mesti dengar suara sorgawi, bukan manusiawi. Biar begitu kan, orang kan masih tinggal di dunia. Lihat orang, ini orang-orang yang katanya rohani. Ini orang berharap yang seperti itu. Ibadah mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau Tuhan tahu dengan cara itu kau akan diuntungkan, saudara perhatikan, kalau Tuhan sampai bilang diuntungkan, itu bukan supaya saudara diuntungkan di bumi ini, enggak sebenarnya. Ya. Tuhan tahu ini diuntungkan maksudnya imanmu bertambah, satu. Sehingga DP terakhir saudara diterima di sorga, itu tuh untung. Jadi kalau saudara minta doi cuma for keuntunganmu di bumi, Tuhan so tahu yang mau terjadi pangko apa. Sedangnya tidak ada doi dulu Papa Tuhan, apalagi kalau sebanyak doi. Cari juga yang tidak ada dia. Ya? Yang saya bilang ke saudara, bayangkan dulu itu kisah di Bandung. Ya itu juga waktu saya jadi pengerja, soalnya tidak ada itu orang itu. Ya, tapi itu yang orang cerita. Ya, masalahnya orang ada pertemuan ke acara sekolah minggu atau apa saudara? Orang ada di gedung itu. Ya, ya. Kemudian waktu saya kenapa ini gedung ini kong, kenapa dia so agak, orang bilang iya, ini soalnya so penata bakar. Nah, tahu ndak? Yang punya gedung ini dulu jemaat. Hah? Maksudnya iyo. Dulu dia ini yang punya ini kok miskin sekali. Ya. Rumahnya sangat jauh dari gereja. Dan dia cuma punya satu kendaraan, sepeda. Bukan sepeda motor, sepeda. Jadi dia bersepeda dari rumahnya dan dorang cerita ya, dia mesti kalau tidak salah melewati kali, sungai kecil. Jadi masa dia mau sepeda jadi dia pikul tuh sepeda lewat itu kuala. Mau pergi gereja ini hari Minggu. Jadi dia begitu setia, sangat setia, bayangkan saudara. Katanya tidak ada ibadah tanpa kehadiran si engkau. Kong dia jadi kaya. Kage dia kirim amplop di gereja. Kirim persembahan. Dia so nyandak datang, kurang DP persembahan yang datang. Dia so bangun beberapa gedung di Bandung. Saking kayanya. Ya itu. Sekian waktu kirim amplop, kage LDP amplop soalnya ndak muncul. Betul-betul kok so terhilang. Dan tiba-tiba
gedung yang dia banggakan terbakar. Dengar baik-baik. Gedung itu ada wahana permainan anak. Yang tahun itu sangat terkenal. Tuh, sampai di Manado tuh wahana permainan anak itu saya dapat ingat. Ya. Zaman tahun 70-an itu sangat terkenal. Itu teman saudara sudah dapat ingat tuh. Nah itu. Nah dulu itu punya, jadi gedungnya kalau enggak salah tahun itu yang paling megah di Bandung. Sampai terbakar. Kok itu kok di mana? Tetap tak hilang. Jadi biar terbakar bayangkan saudara. So tahun berapa itu waktu saya di situ? 20 tahun kemudian. Saya di Bandung dan itu koknya enggak pernah muncul. Soalnya enggak pernah bertobat kembali. Enggak pernah. Jadi biar terbakar di gedung dia enggak peduli. Dia selalu lupa Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi. Apa yang kau sebut menguntungkan, biarkan Tuhan yang memutuskan bagi kita. Kalau orang lain, rata-rata manusia, orang cuma hitung itu untung karena tampaknya orang jadi nyaman dan senang di bumi. Kalau Tuhan enggak. Yang untung itu sampai kau mati kau diterima di sorga. Itu tuh untung. Tuh. Nah ini bayangkan. Ini enggak bisa diterima sampai saudara ini benar-benar bertobat. Waktu kau benar-benar bertobat. Cara pandangmu sungguh-sungguh berbeda. Berubah. Engkau akan melihat Tuhan. Sungguh sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Dia memerintah seluruh hidupku. Tuh. Mulai dari kita bangun pagi sampai kita besok bangun pagi ulang. Tuh, dia yang perintah tapi hidup. Tidak ada waktu, tidak ada saat di mana Tuhan komang kali ini enggak usah berperintah. Berarti kamu bukan muridnya. Kamu bukan miliknya. Biarkan dia memerintah hidup kita. Apapun nanti dampaknya. Oh Tuhan. Begini kau itu ikut Tuhan. Sekalipun kau tak menjawabku. Tuhanku mampu melakukan mujizat. Dia pembuat mujizat karena dia adalah Allah pencipta. Tidak ada yang pernah tercipta tanpa Yesus. Itu Yohanes pasal 1. Kolose pasal berapa lagi? Ya. Tidak ada yang dapat tercipta tanpa Yesus. Alkitab yang bilang. Orang bilang Tuhan Yesus bukan Allah. Bayangkan. Jadi itu tuh orang Tuhan seperti itu. Tidak ada yang bisa jadi tanpa dia. Tapi kalau dia tidak mau backing for kita. Oh Tuhan, aku tak akan berhenti menyembahmu. Aku tak akan menukarmu untuk hal-hal yang lain. Yang sifatnya fana. Yang sementara di dunia ini. Oh Tuhan, tolong aku menjaga hatiku. Menjaga cintaku hanya untukmu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini Alkitab ya saudara. Ini Yesus. Ini tentang Yesus. Kong orang bilang Yesus bukan Allah. Kong angko jatuh Allah. Terlaluan. Nah bayangkan, orang Tuhan sehebat itu. Tapi kalau dianya tidak mau jawab, sakit angko. Iyo sampai mati. Sudah perasa mati, tidak apa-apa. Siapkan dirimu untuk mati. Saya langsung ingat kesaksian itu. Ya. Ada anak remaja kalau tidak salah. Ya. Jadi waktu dokter keputusan matanya akan mesti dicabut begitu. Jadi pas gembala datang, ini anak langsung bilang, Om Gembala, ya, Tuhan akan mengambil mataku. Lalu dia kaget karena gembala bilang, jangan biarkan dia mengambilnya. Nah,
apa? Berikanlah kepadanya. Tuh. Jangan sampai dia yang ambil. Coba engkau kasih. Tuhan, aku serahkan mataku. Hah? Coba, saudara pernah enggak berpikir begitu? Aduh Tuhan semua ambil tapi nyawa. Loh, jangan kasih biar dia ambil engkau menyawa. Apa? Serahkanlah nyawamu. Itu tuh kalau orang sungguh-sungguh mau menjadi milik Tuhan. Menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, menjadi kekasihnya. Jangan biarkan dia ambil, apalagi dia mesti paksa. Tuhan, kalau memang sudah waktuku. Oh Tuhan, aku mau pulang berjumpa denganmu. Coba saudara. Tapi kau tidak pernah bisa melakukannya. Sampai cara pikirmu sungguh-sungguh berubah. Ya, imanmu sungguh-sungguh tertuju hanya kepadanya. Maka kau tidak mau menukarkan dia dengan apapun. Ya. Bahkan ketambahan usia di bumi itu tidak menarik bagimu. Kalau memang sudah waktuku, oh Tuhan, tolong aku datang kepadamu. Tuh. Henok bergaul dengan Tuhan. Apa? Semakin karib, semakin karib, semakin karib. Kemudian Henok tidak ada lagi. Soalnya tidak ada Henok. So pergi. Tuhan so bawa. Bayangkan catatan tentang Henok cuma begitu. Siapa dia? Sahabat karibnya Allah. Kejadian 5 ayat 24. Kemudian Henok tidak ada lagi. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Oh Tuhan. Orang bergaul dengan Tuhan. Bergaul. Dan kemudian Rona tidak ada lagi. Galatia. Ini ada enggak DP? Coba lihat Galatia 2. Galatia 2. Coba orang baca. Ayat 20. 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tahu? Betul aku masih hidup, tapi aku tidak ada lagi. Yang ada cuma Yesus dan perkataannya dan kerinduannya dan kesenangannya. Maka sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun kecuali 2 juta. Dokter bilang kata kita sini boleh di mana-mana. Oh kalau pi dokter dang boleh. Dokter bilang boleh di mana-mana. Mar mesti biba periksa. Jadi ini boleh di mana-mana. Cuma boleh pi dokter. Dokter itu so lupa kalau dia cuma dokter. Dia ingin tahu Yesus dokter di atas segala dokter. Kasihan. Dokter yang bilang. Aku tanya belum. Kalau dokter sana bilang apa? Tentang ini. Tentang ini sana. Itu sudah. Biar siapa bilang ini, bilang itu, jadi sana dan ada bukti. Saya bilang 75 tahun, 6 pelapang, 66. Tawel, jangan tambah 6 di muka ya. Nanti semua jadi 666. Coba saudara, biarkan dia dimuliakan dalam hidup ini toh. Terserah orang bilang, ngoni ini so terlalu bodoh.
Tuh. Pemberitaan salib apa? Memang dianggap bodoh oleh orang yang mau binasa. Tapi pemberitaan salib justru adalah kekuatan untuk mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Yang masuk dalam bilangan orang yang diselamatkan. Tidak ada cara lain soalnya. Yesus tidak pernah menawarkan cara yang lain. Jalan yang lain cuma satu. Tuh, pikul salib tiap hari. Tiap hari. Bukan 1 minggu 1 kali. Ya. Kan kalau sekarang. Pasca. So bukan pikul salib. Sekarang so telur rebus. Tuh, mau cari di mana? Kontempo apa mau pikul salib. Nanti kalau orang berdrama baru pikul salib. Mesti mabo dulu supaya ndak malu. Mau pikul salib, jadi bermabo dulu. Pancing dulu. Supaya ndak mabo. Supaya ndak malu. Oh jadi itu Yesus. So jaba minum kata. Ada pusing. Lihat ini. Jadi semua sama. Semua ibadah sama. Apakah semua orang yang membaca Alkitab? Oh yang penting harus baca Alkitab. Lihat penjelasannya apa. Sungguhkah dia sedang menjelaskan kepadamu tentang kebenaran? Atau justru membuat ya kasih babelok tuh khotbah. Yesus bilang lain so sangat jelas kasih putar ditambah lain. Coba tuh. Ini yang sedang terjadi masa kini ya. Pastikan di hatimu Tuhan tolong kami. Semakin dekat dengan hari itu, jangan biarkan kami tersesat. Jangan biarkan kami tukarkan engkau dengan hal yang lain. Tuh. Sekali lagi Sadrak Mesak dan Abednego berhadapan dengan dapur api yang bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Tuh. Sekarang ini orang waktu bahas tentang ini, orang boleh baca kisah tentang Sadrak Mesak dan Abednego sehingga orang jadi kuat. Mar Sadrak Mesak dan Abednego mau baca kisah dari mana? Nah ini tuh harusnya berarti kalau Sadrak Mesak dan Abednego bisa sekuat itu harusnya orang 1000 kali lebih kuat. Kenapa? Karena orang so baca kisah tentang mereka. Antipas saksi Yesus dibunuh di hadapan mata jemaatnya. Dan mereka tidak goyah. Dibakar. Dan orang yang dibakar tidak takut. Ya. Polikarpus dibakar. Dorang kata rasa sayang. Karena dia itu setua. 84 tahun. 86. Berapa ya Polikarpus sekitar gitu. Jadi dorang bilang, tolonglah ya. Dorang kata rasa sayang pada dia kan setua. Coba, ngana kan cuma menyangkal. Cuma jo bilang pokoknya ngana menyangkal Yesus. Toh, soalnya ndak usah. Orang soalnya ndak mau bakar di ngana lekan setua. Oh Polikarpus bilang, oh sudah 86 tahun usiaku. Iya 86. 86 tahun usiaku. Dan tidak pernah sekalipun dia mengecewakan aku. Maka aku tak mungkin menyangkali dia. Oh, dorang langsung ika. Kong bakar pelang-pelang. Kalau baru rumahmu yang tak bakar kecil. Tapi bagaimana kalau dong bakar Pak Angko? Kalau tidak ada khotbah-khotbah yang seperti ini, siapa yang disiapkan? Untuk masa yang orang tidak tahu, apa yang sedang menanti di depan kita, orang tidak tahu. Ini muncul semuanya saudara tahu. Yang saya pernah tahu itu, mereka tenggelamkan orang itu, orang bawa itu para pengikut Yesus di laut saudara, ya. Jadi orang so ukur kalau tidak salah orang berdiri di atas batu-batu, ya. Itu pantainya ada batu-batunya, ya. Jadi
mereka yang mau menganiaya itu so berdiri di situ saudara. Lalu ini para pengikut Yesus ini dorang so ikat dengan tali. Kong dorang jaga saya tenggelam. Berapa menit dong angkat lagi. Kalau dia semua mati dong angkat. Nah, baru kasih dia bernapas dulu, colok ulang. Tuh, ini mau mengangkal ngana. Sampai orang menyangkal saudara. Itu kisah itu. Sampai akhirnya orang-orang itu menyangkal Yesus. Tuh, jangan bilang engkau terlalu kuat. Kalau nyanda kuatkan hatimu sejak sekarang. Tahu, orang dalam bahaya sebenarnya. Tuh, masa kritis. Karena iman kita pasti akan diuji. Tuh, ujian-ujian kecil yang Tuhan izinkan kau alami sekarang. Terima itu dengan syukur. Kenapa? Karena itu akan membuat imanmu makin hari makin kuat. Sehingga apapun yang terjadi, saudara akan teguh berdiri. Tuh, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyangkali Tuhanku. Dia satu-satunya Tuhan dalam hidupku. Dan aku tidak pernah berniat untuk mencari yang lain. Tidak ada. Dia tetap Tuhanku apapun yang terjadi. Itu. Oke? Mari orang berdiri. Haleluya. Dari kasih-Mu Tuhan.
Kau lebih dari yang bisa kami katakan. Kau lebih dari yang bisa kami nyanyikan. Kau lebih daripada apapun. Tak terkatakan perbuatanmu, tak terkatakan kebesaranmu. Tolong kami terus memuji dan menyembahmu. Tuhan, waktu kami berhenti menyanyi, tolong Tuhan di hati kami terus berkata-kata berkomitmen Engkau segala-galanya di hidup ini. Tak pernah bisa digantikan dengan hal yang lain apapun itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tolong kami semakin percaya kepada perkataan-Mu. Engkau selalu ingatkan kami, tak ada masalah yang diizinkan terjadi pada kami yang melampaui kekuatan kami. Tolong Tuhan, kami sering jadi bodoh dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kami. Tuhan, tapi sekali lagi Kau mengingatkan kami, tak pernah ada persoalan, tak pernah ada pencobaan yang melampaui kekuatan kami. Kami selalu disiapkan untuk menjadi pemenang. Kami disiapkan untuk menjadi pemenang. Tak pernah ada persoalan di dunia ini apapun itu yang dapat mengalahkan iman di dalam kami. Justru dengan iman kepadamu, kami mengalahkan semua persoalan. Kami mengalahkan semua pencobaan. Terima kasih. Dengan iman yang benar, iman yang teguh, Engkau janji kami mengalahkan setan. Kami mengalahkan dunia ini, dan kami mengalahkan diri kami sendiri. Oh, terima kasih, terima kasih. Tolong kami semakin percaya kepada kebenaran-Mu dan berdiri teguh di atas kebenaran itu. Kebenaran itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih banyak. Tambahkan cinta kami padamu. Tambahkan kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih. Tolong kami berperang dengan semua keyakinan kami pasti menang. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Serahkan hidup kami tanpa kecuali ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang dan Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus ada di dalam-Mu. Berjalanlah bersama dengannya. Dan Kau alami kekuatan dan kemenangan yang kiram gemilang di dalam tubuh. Menang sampai ke akhir. Sampai akhirnya kami berjumpa denganmu dan tinggal denganmu selama-lamanya. Kami bersyukur. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah dan jemput kami. Bawa kami pulang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.